Jadi ini untuk teman-teman rekam medis sama pendaftaran ya. Ya. Untuk teman-teman rekam medis sama pendaftaran, menunya itu ada di dua menu ini, registrasi sama IGD. Registrasi sama IGD. Perbedaannya kalau untuk registrasi dia hanya untuk ke poli, ya kan? Poli atau penunjang medis. Jadi kalau pasien yang non rujukan atau memang tujuannya ke laboratorium memang untuk cek gula darah, cek kolesterol dan yang lainnya memang atas permintaan sendiri, ya kan? Itu ada di menu registrasi nih. Poliklinik, kemudian penunjang medis yang radiologi atau laboratorium, semua jadi di sini. Nah, ketika membuka menu ini, maka Bapak Ibu sekalian, nanti kan pasti akan muncul seperti ini tampilan. Nah, ketika di awal dipastikan klik tombol baru dahulu. Nah, klik tombol baru. Nah, ketika klik tombol baru, nah kita akan sesuaikan dulu. Di sini ada nomor rawat. Nomor rawat ini adalah nomor registernya sebagai bukti nomor kunjungan. Jadi kan nomor kunjungannya dia akan memulai dari angka 1 sesuai dengan tanggal. Jadi tahun, bulan, tanggal, nomor urutannya. Ya kan? Setiap pasien pun akan berbeda yang terregistrasi nanti, ya kan? Tanggal registrasi menyesuaikan dan jam ini akan terus berjalan mengikuti jam pada komputer. Kalau ini checklistnya kita hilangkan, jamnya akan mati. Ya kan? Nah, biarkan dia otomatis sesuai ketika teman-teman pendaftaran melakukan registrasi, ya kan? Di sini akan diminta dokter dituju. Ya. Dokter dituju sama poliklinik unit yang dituju. Ya. Sesuaikan dengan tujuan pasien, ya kan? Kalau dia pasien non BPJS atau BPJS, ya kan? Kita sesuaikan, akan ditanyakan pasien mau hendak kemana. Nah, hendak ke dokter Aisyah dengan unit. Nah, polikliniknya menyesuaikan dengan prakteknya dia. Dokter Aisyah dia ke poli umum. Contoh di sini. Ya. Nah, ketika ini dipilih, ini bisa diklik 2 kali atau klik pakai spasi. Kalau aplikasi yang lainnya kita tekan tombol enter, tapi kalau di Simera Scansia perbedaannya kalau kita memilih salah satu tabel atau satu file kita yang akan pilih, kita klik spasi. Ya. Atau bisa diklik 2 kali. Ya. Dan angka 10.000 ini sebagai menandakan dia registrasinya, biaya administrasi registrasinya. Kalau memang kebijakan di sini antara registrasi pasien baru dan pasien lama berbeda, nanti tinggal disesuaikan. Nah, yang bisa menyesuaikan angka ini hanya user admin. Nah, makanya ada tombol plus yang di bawah ini untuk menyesuaikan angka-angka yang di sini. Karena kita pakai usernya klien, ya kan? Maka dia akan tersembunyi. Ya. Oke, kita pilih salah satu pasien ke poli umum. Nah, di sini akan diminta nomor rekam medis. Kalau dia pasien lama, akan ditanyakan nomor rekam medis atau nomor kartunya, kartu berobatnya. Ya. Kemudian kalau dia nomor rekam medisnya sudah terdata, contoh 00001 gini, ya kan? Kita enter, maka dia akan menemukan nama identitas pasiennya. Artinya pasien yang pernah didaftarkan, sudah mempunyai nomor rekam medis. Namun apabila ada pasien yang belum mempunyai nomor rekam medis, ya kan, saya kembalikan lagi klik tombol baru. Di sini tinggal diklik. Nah, di sini untuk mencari data pasien. Jadi kita ambil nomor rekam medis pada kotak data rekam medis, ya kan? Kita klik di sini. Jadi diingat-ingat, setiap ada kolom, ketika ada tombol seperti ini di sebelah kanannya, berarti di situ ada data. Ada isiannya, ya kan? Ada datanya. Maka kita tinggal klik. Dia akan mencari, masuk ke menu rekam medis. Bentar. Nanti. Nah, di sini nomor rekam medis akan menggenerate atau melanjutkan nomor rekam medis yang sebelumnya sudah terisi.
Jadi kalau setiap pasien itu akan melakukan nomor rekam medis, mengenerate nomor rekam medis baru. Ya. Di sini ada dua, input data pasien sama data pasien. Kalau yang di Windows dia ada sebelah kiri di sini, ya kan? Ini data pasien. Nah, dipastikan ketika mendaftar, pasien di sini kan akan ditanyakan apakah Anda pernah ke sini? Jika iya, ada kartu berobatnya, tidak dibawa. Nah, di situ ibu pasti akan mencari data pasiennya di tombol keyword. Tombol keyword ini adalah untuk mencari data yang ada dalam tabel. Ya kan? Seperti di Excel pakai control find, ya kan? Kita cari di sini namanya kan Bang Yuhib, gitu kan? Nah, ketika di sini tidak ada, berarti pasien tersebut tidak pernah didaftarkan nomor rekam medis di sini, atau kemungkinan dulu pencatatannya manual, tidak dilakukan pencatatan by Excel, ya kan? Nah, kalaupun dia tidak tahu nomor rekam medis atau namanya kurang lengkap, bisa pakai alamat. Alamatnya Yogyakarta seperti ini. Nah, kita klik tombol refresh. Nah, tombol refresh ini untuk melakukan refresh. Nah, seperti di enter gitu loh. Jadi ketika control find, klik find. Nah, di sini akan memunculkan limit data. Berapa jumlah tabel yang row, baris yang akan kita munculkan. Kalau kita munculkan semuanya, ya dari 001 sampai nomor terakhir dia akan muncul semua. Jadi kalau cuma dimunculkan limit data 100, ya hanya 100 pasien yang ada pada tabel, 100 baris, ya. Karena di sini tidak ada namanya, ya kan? Keywordnya juga tidak ada. Coba kita klik tombol semua, maka pasien semuanya akan muncul. Ya. Nah, di sini karena namanya Bang Yuhib tidak ada, maka kita klik tombol baru. Kita buat nama pasien. Coba ibu bisa bikin nama pasiennya nama sendiri-sendiri. Tempat lahir, memang isiannya ini banyak. Jadi kenapa nih isiannya banyak, kita harus lengkapi karena suatu saat ketika akan membuat data demografi, ya kan? Nama ibu, nah di sini penanggung jawab. Ini bisa dilakukan copy paste ya. Jadi kalau teman-teman yang diklik Ctrl A, Ctrl C, di sini Ctrl V. Itu ya, daripada mengetik ulang ya. Pekerjaan, IRT, ibu rumah tangga, ya kan? Suku bangsa harus dilengkapi, bangsanya apa. Kalau memang di sini tidak ada, ketika kita memilih di sini kan data suku bangsa, di sini tinggal klik menambahkan. Ada nggak? Nah, kalau tidak ada, kita tambahkan di bawah ada tombol plus. Kita tambahkan. Nah, oh di sini sudah ada, tapi kenapa tidak muncul? Nah, ketika tidak muncul, kita klik tombol refresh, tombol warna hijau, tombol kaca pembesar untuk memunculkan semuanya. Nah, maka akan muncul datanya. Melayu, kita spasi. Nah, bahasa yang dipakai sambil dicoba-coba ya. Bahasa yang dipakai, kalau datanya bahasanya di sini kurang lengkap, kita klik tombol kaca pembesar. Nah, bahasa Melayu. Cacat fisik juga sama, kita klik tombolnya yang di sebelah kanan. Kita klik tombol kaca pembesar. Tidak ada spasi untuk memilih. Nah, agama, status menikah, ya kan? Asuransinya yang di sini yang dibedakan adalah asuransinya pakai apa, BPJS atau umum. Kalau memang dia pasien BPJS, tinggal pilih spasi BPJS. Nomor pesertanya, masukkan nomor pesertanya berapa. Kalau ada emailnya, masukkan emailnya. Nomor telepon, masukkan juga nomor teleponnya sesuai dengan identitas. Ya. Pekerjaan, ya kan? Nomor KTP dimasukkan juga. Nah,
Diisi juga ya. Nah, di sini alamat pasien sesuaikan dengan KTP. Pasti setiap pasien mendaftar akan ditanyakan KTP-nya. Ya kan? Dusun Cerme RT RW 001001 Desa Pakis Kecamatan Tarata. Nah kan atau gini, atau cukup sampai desa saja karena di bawah sudah ada pilihannya, kelurahannya, ya kan? Nah, kita pilih di sini kelurahan. Nah, karena di sini datanya banyak, ya kan? Kita cari di sini kelurahan Cerme, ada nggak di bawah? Ada tombol keyword. Nah, kalau tidak ada, kita klik tombol kaca pembesar dulu. Nah, kita cari Cerme lagi. Tidak ada. Nah, jika tidak ada, bisa langsung diketik di nama kelurahan di atas Cerme. Ya kan? Kita simpan dahulu datanya. Nah, spasi. Ya kan? Jadi kita cari di sini, saya ulangi, kita cari di keywordnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita bikin di atas nama kelurahannya. Setelah itu kita klik tombol disket, gambar disket, ya kan? Setelah klik tombol gambar disket, maka datanya akan masuk di daftar nama kelurahan. Kemudian kita klik 2 kali atau spasi. Ya. Pilih kecamatan. Nah, kita kaca pembesarkan dulu. Nah, kita cari kecamatan Tarata. Nah, jika Tarata tidak ada pada keyword, maka kita buat baru di nama kecamatan. Ya. Setelah itu kita klik tombol disket. Nah, masuk datanya dalam list, kita klik 2 kali atau spasi. Nah. Kabupaten. Nah, kabupaten juga sama, kita klik kaca pembesar, cari nama kabupatennya atau kotanya. Pariaman, ya. Kalau sudah ada ya udah, tinggal nggak perlu kita bikin lagi di atas. Kita klik spasi. Termasuk sama provinsinya. Kita klik kaca pembesar, dicari di sini Sumatera Barat, tidak ada. Kalau tidak ada, ketik barat aja. Kita tambahkan Sumatera Barat. Klik disket. Nah, kalau muncul seperti ini, mohon maaf gagal menyimpan data. Kemungkinan ada kode provinsi yang sama, berarti datanya sudah ada. Kemungkinan dari teman-teman yang tadi yang ngisi ini sudah ada yang keduluan sebelum saya, ya kan? Ya ini kan, ya, jadi tinggal saya pilih. Nah, gitu. Kalau ternyata Nyonya Tarmini ini adalah satu rumah dengan Mark Marquez ini, ya kan? Ini tinggal saya copy paste aja. Ctrl A, Ctrl C, masukkan di alamat, Ctrl V. Atau tidak perlu di Ctrl V, tinggal klik tombol centang ini aja. Nah, ya, instansi pasien, kalau dia bekerja di satu instansi, kita bikin dulu datanya. Nah, di sini tidak ada instansinya, kita masukkan. Nah, kalau di sini tidak ada, baru kita klik tombol baru, masukkan Yayasan Muhammadiyah Pariaman. Alamatnya Kota Pariaman. Kota Pariaman, tidak ada nomor telepon, kita klik simpan. Kita keluar dulu, baru kita klik tombol kaca pembesar. Nah, klik spasi. NRP, NIP nggak ada, kita klik strip. Nah, pastikan semua kolom terisi. Kalaupun tidak ada, klik isikan strip. Nah, ya kan? Jika ini sudah dipastikan semua data terisi, pendidikan juga sudah terisi, pendidikannya adalah S2, contoh seperti ini. Kita klik tombol simpan. Nah, dia akan menggenerate nomor rekam medis baru lagi, maka teman pendaftaran yang sebelahnya bisa melakukan pendaftaran ataupun saling bersamaan sambil sama-sama mengisi, kemudian keduluan yang sebelah sini. Maka yang nomor sebelahnya itu akan melanjutkan nomor terakhir, akan menyimpan nomor rekam medis terakhir.
Jadi ini pas waktu ngisi barang tadi kan 117 saling bersamaan kan? Ya kan? 117 terisi sama itu kan 118 terisi sama saya, ya kan? Nah, kita cek di data pasien. Nah, di sini masih belum muncul. Kalau belum muncul, kita klik tombol semua. Maka dia akan di atas sendiri. Ya kan? Ya, di sini termasuk ini ada yang isiannya tadi. Ya. Dari sini teman-teman bisa melakukan cetak apapun untuk pasien tersebut. Yang pertama, mau cetak kartunya. Ya kan? Mau cetak kartunya, ya kan, tinggal klik kanan pada nomor rekam medisnya atau pada barisnya, klik kartu pasien. Nah, kita cetak seperti ini. Ya. Mau cetak apa lagi? Mau cetak label rekam medisnya. Nah, ditempel di status rekam medis. Di sini ada beberapa model, silakan nanti coba satu persatu. Mau cetak identitas pasien. Nah, untuk pasien baru dilampirkan dalam status, tidak perlu mengisi lagi, ya kan? Di status halaman depan sendiri RM01. Karena sudah ngambil dari SIM-RS. Ya. Form yang lama Pak sudah tidak bisa dipakai, langsung ini aja lebih cepat, ya kan? Kemudian mau cetak apa lagi, ya kan? Kartu indeks pasien. Nah, seperti ini sebagai kelengkapan. Masuk tanggal, ruang dokter, ICD-nya apa, ya. Ini masih belum saya daftarkan, dia masih punya nomor rekam medis aja, belum didaftarkan ke poliklinik, ya kan? Oke, kemudian klik spasi untuk memilih untuk mendaftarkannya ke polinya tadi. Nah, di sini kalau nantinya suatu saat bridging BPJS, teman-teman pendaftaran lebih simpel. Cukup klik cek kartu pikir di Vklaim. Ya. Jadi cek nomor rujukannya, berdasarkan rujukan dia akan mencari rujukannya dari FKTP-nya berdasarkan nomor kartu. Di saat itulah teman-teman bisa langsung cetak SEP berbarengan dengan pendaftaran. Itu lebih simpelnya di situ, ya. Nggak perlu buka Vklaim, langsung dari pendaftaran ini terbit SEP-nya juga, ya. Karena di sini tanpa BPJS atau SEP, maka di sini saya tinggal langsung klik simpan. Nah, disinilah pendaftaran selesai melakukan pendaftaran kepada pasien tersebut, ya. Dari sini pasien bisa dicetakkan nomor antrian. Klik 2 kali, klik kanan. Di sini ada surat bukti register, ada nggak? Cari klik kanan surat-surat bukti register atau lembar. Nah, ini lembar bukti register. Nah, ini di administrasi, ya kan? Surat, nah ini bukti register, ya. Ada di surat-surat administrasi, lembar bukti register. Atau cara cepatnya bisa klik 2 kali pada kolom yang nomor dokter, nama dokter. Nah, otomatis ini cara cepatnya. Nah, ini bisa dikasihkan pasien, silakan menunggu di depan polikliniknya. Dia dapat nomor antrian 001, ya. Kalau pakai yang tadi kayak klik kanan itu, klik kanan surat-surat. Maaf. Klik kanan surat-surat administrasi bukti register. Nah, sama kan? Nah, tinggal kalau pengen cara cepatnya klik 2 kali pada kolom dokter dituju. Nah, ini yang diberikan pasien untuk antri di depan poli, sama SEP-nya yang sudah tercetak. Seperti itu. Ya. Jadi di sini ketika teman-teman mau dari teman pendaftaran sudah selesai, maka dari teman-teman poli nanti akan muncul di pasien rawat jalan. Dan disinilah rawat jalan ini untuk teman-teman poli, seperti itu, ya.